Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kepalaku terasa seperti diguncang oleh badai yang tak terlihat. Setiap kali aku mencoba untuk bangkit dari tempat tidur, ruangan di sekelilingku berputar dengan cepat, memaksaku untuk kembali merebahkan diri di atas bantal yang terasa lembab oleh keringat dinginku. Ini sudah hari kelima. 5 hari yang terasa seperti sebulan, di mana tubuhku seolah menyatakan perang terhadap diriku sendiri. Nyeri yang menjalar dari sendi ke sendi, rasa mual yang terus-menerus mencekik tenggorokan, dan demam yang datang dan pergi sesuka hatinya. Aku, Amelia, seorang wanita yang terbiasa memegang kendali atas rapat dewan direksi dan proyek bernilai miliaran, kini tak berdaya bahkan untuk sekadar berjalan ke kamar mandi tanpa berpegangan pada dinding. Di tengah kelemahanku, ada satu sosok yang menjadi penopangku. Anton, suamiku. Ia adalah mercusuar di tengah badai yang melanda tubuhku. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, ia masuk ke kamar dengan nampan di tangannya. Aroma teh jahe hangat yang ia buat khusus untukku sedikit meredakan rasa mual. Wajahnya selalu dihiasi senyum yang menenangkan, meskipun aku bisa melihat lingkaran hitam samar di bawah matanya, tanda bahwa ia juga kurang tidur karena merawatku. Pagi, sayang. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tanyanya lembut, meletakkan nampan di meja samping tempat tidur. Ia membantuku untuk duduk bersandar, merapikan bantal di punggungku dengan gerakan yang penuh perhatian. Aku hanya bisa tersenyum lemah. Sedikit lebih baik, Mas. Terima kasih tehnya. Apapun untukmu, jawabnya, mengusap puncak kepalaku. Minum selagi hangat. Aku juga sudah membuatkan bubur ayam kesukaanmu, tanpa seledri, persis seperti yang kamu mau. Perhatiannya begitu detail, begitu sempurna. Anton selalu tahu apa yang aku butuhkan bahkan sebelum aku mengucapkannya. Dia adalah suami yang menjadi impian setiap wanita. Tampan, sabar, dan penuh kasih. Selama 5 tahun pernikahan kami, ia tidak pernah sekalipun gagal membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia mendukung karierku sepenuhnya, tidak pernah mengeluh jika aku harus lembur atau melakukan perjalanan bisnis. Ia adalah pelabuhan tempatku berlabuh setelah lelah menghadapi dunia luar yang keras. Namun, entah kenapa, dalam beberapa hari terakhir ini, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Sesuatu yang samar, seperti bayangan di sudut mata yang hilang saat kau menoleh untuk melihatnya langsung. Hal itu dimulai dari panggilan-panggilan teleponnya. Ponselnya yang dulu sering tergeletak di mana saja, kini seolah menempel di sakunya. Setiap kali berdering, ia akan segera meraihnya, melihat layar sekilas, lalu berjalan menjauh untuk menjawabnya. Ke balkon, ke halaman belakang, atau ke kamar mandi. Suaranya akan berubah menjadi bisikan pelan yang tidak bisa kutangkap. Saat ia kembali, dan aku bertanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu sama. Oh, cuma teman kantor, nanya soal kerjaan. Atau, anak-anak dari klub futsal, atur jadwal main. Jawaban yang masuk akal, tetapi intonasi dan gerak-geriknya terasa dipaksakan. Siang itu, saat ia sedang menyuapiku bubur, ponselnya kembali bergetar di atas meja. Nama yang tertera di layar tidak sempat kubaca, karena ia dengan sigap menyambarnya. Sebentar ya, sayang, ucapnya sambil bangkit dan berjalan cepat keluar kamar. Aku menajamkan telingaku. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, aku bisa mendengar sepatah dua patah kata. Iya, sabar, aku sedang usahakan, jangan sekarang, kondisi lagi tidak memungkinkan. Suaranya terdengar tegang, tidak seperti nada bicaranya yang biasa. Setelah beberapa menit, ia kembali masuk dengan senyum yang terlihat sedikit kaku. Siapa, Mas? Tanyaku, mencoba terdengar sesantai mungkin. Biasa, anak-anak kantor. Ada masalah sedikit di proyek yang kemarin, mereka panik. Sudah kusuruh tangani dulu, tidak ada yang darurat, jawabnya lancar. Aku hanya mengangguk. Namun sisa bubur di mulutku tiba-tiba terasa hambar. Firasat buruk mulai merayap di dalam hatiku, dingin dan tidak menyenangkan. Mungkinkah aku hanya terlalu sensitif karena sedang sakit? Mungkin aku hanya berprasangka buruk pada suamiku yang begitu setia. Aku mencoba menepis pikiran itu jauh-jauh, menyalahkan hormon dan rasa sakit yang membuat otakku tidak bisa berpikir jernih. Sore harinya, kondisiku memburuk. Demamku melonjak tinggi, dan aku mulai menggigil hebat. Anton panik. Ia segera menelepon dokter keluarga kami. Dokter Wijaya tiba setengah jam kemudian, wajahnya tampak serius saat memeriksa kondisiku. Setelah melakukan pemeriksaan singkat, ia menatap Anton dan aku bergantian.
Bu Amelia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kondisinya tidak bisa lagi ditangani dengan rawat jalan. Harus ada observasi dan penanganan intensif, kata Dr. Wijaya dengan nada tegas. Dunia serasa runtuh di atas kepalaku. Rumah sakit. Aku benci tempat itu. Bau obat, suasana yang dingin, dan jarum infus. Tapi melihat wajah cemas Anton dan tatapan tegas Dr. Wijaya, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Anton segera mengiyakan. Ia tampak begitu khawatir, menggenggam tanganku erat-erat seolah takut kehilanganku. Saya siapkan semuanya, Dok. Rumah sakit mana yang terbaik? Tanyanya sigap. Saat Anton sedang sibuk berkoordinasi dengan Dr. Wijaya dan pihak rumah sakit, mengatur kamar VIP dan ambulans, ponselnya kembali berdering. Kali ini nadanya berbeda, lebih mendesak. Anton melirik layarnya, dan wajahnya langsung berubah pucat. Ia melirikku sekilas, lalu berjalan ke sudut ruangan yang paling jauh, membelakangiku. Aku bisa melihat punggungnya yang tegang. Percakapan itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Meskipun ia berbisik, aku bisa menangkap getaran frustrasi dan kepanikan dalam suaranya. Ketika ia selesai, ia tidak langsung berbalik. Ia berdiri mematung selama beberapa saat, mengusap wajahnya dengan kasar, seolah sedang mengambil sebuah keputusan yang sangat berat. Akhirnya, ia berbalik dan menghampiriku. Wajahnya dipenuhi ekspresi penyesalan yang begitu dalam, begitu meyakinkan, hingga hatiku ikut merasakan sakitnya. Ia berlutut di samping tempat tidurku, meraih kedua tanganku dan menatap mataku lekat-lekat. Sayang, maafkan aku. Maafkan aku sekali, bisiknya, suaranya parau. Ada apa, Mas? Tanyaku, jantungku mulai berdebar tak menentu. Ia menarik napas panjang. Aku baru dapat telepon. Proyek besar dari kantor pusat yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini, tiba-tiba dipercepat. Aku harus berangkat keluar kota malam ini juga untuk presentasi final. Ini menyangkut masa depan karierku, sayang. Proyek ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Bos besar menunjukku langsung. Lidahku keluh. Di saat aku akan dilarikan ke rumah sakit, di saat aku paling membutuhkannya, ia harus pergi. Rasanya seperti sebuah lelucon kejam dari takdir. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena rasa kecewa yang menusuk tajam. Melihat air mataku, Anton semakin panik. Aku janji, sayang. Ini hanya 3 hari. 3 hari saja. Setelah presentasi selesai, aku akan langsung terbang kembali ke sini. Aku sudah atur semuanya, kamu akan dapat perawat pribadi terbaik di rumah sakit. Aku akan meneleponmu setiap jam. Tolong mengerti, ya? Ini demi masa depan kita juga. Ia memohon dengan wajah yang begitu tulus, begitu tersiksa. Bagaimana aku bisa menolaknya? Aku tahu betapa pentingnya pekerjaan bagi Anton. Selama ini, aku yang lebih dominan dalam hal finansial, dan aku tahu ia selalu ingin membuktikan dirinya, ingin bisa setara denganku. Mungkin ini adalah kesempatannya. Dengan berat hati, dengan firasat buruk yang semakin mencekik leherku, aku mengangguk lemah. Pergilah, Mas. Aku tidak apa-apa, bisikku, meskipun setiap sel dalam tubuhku menjeritkan kata sebaliknya. Anton memelukku erat, mencium keningku lama. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian. Aku mencintaimu. Setengah jam kemudian, setelah ambulans datang dan membawaku, Anton berpamitan di lobi rumah sakit. Ia masih mengenakan pakaian rumah, tapi di sampingnya sudah ada sebuah koper kecil yang entah kapan ia siapkan. Ia memelukku sekali lagi sebelum aku didorong masuk ke dalam lift. Aku berangkat ke bandara sekarang. Hati-hati ya. Aku akan segera kembali, ucapnya. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh dan menghilang di balik pintu kaca lobi. Saat itu, aku merasa begitu sendirian. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa Anton hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang profesional. Namun firasat buruk itu, bayangan samar yang selama ini hanya ada di sudut mataku, kini terasa semakin nyata dan besar. Ruangan VVIP nomor 207 ini seharusnya terasa nyaman. Fasilitasnya lengkap, melebihi kamar hotel bintang 5. Ada sofa empuk untuk tamu, televisi layar datar berukuran besar, kulkas kecil yang terisi penuh dengan jus dan air mineral, serta jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan taman rumah sakit yang asri. Namun, semua kemewahan itu terasa hampa dan dingin. Bagiku, ruangan ini tidak lebih dari sebuah sangkar emas yang indah. Tempatku dikurung bersama rasa sakit dan kesepian. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidung, suara mesin pemantau detak jantung yang berbunyi monoton menjadi musik latar yang mengerikan, dan selang infus yang menancap di punggung tanganku adalah pengingat konstan akan betapa rapuhnya diriku saat ini.
Perawat pribadi yang dijanjikan Anton memang ada. Seorang wanita paruh-baya bernama Suster Ratih yang ramah dan cekatan. Ia membantuku mengganti pakaian, memeriksa infus, dan memastikan aku meminum obat tepat waktu. Tapi kehadirannya tidak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Anton. Malam pertama adalah yang terberat. Setiap derit pintu di koridor, setiap langkah kaki yang terdengar, membuatku berharap itu adalah Anton yang kembali, mengatakan bahwa perjalanannya dibatalkan. Tapi harapan itu pupus seiring berjalannya malam. Aku mencoba meneleponnya beberapa kali, hanya untuk disambut oleh nada sibuk. Mungkin dia sedang di dalam pesawat, pikirku mencoba positif. Aku mengiriminya pesan singkat, menanyakan apakah ia sudah sampai dengan selamat. Pesan itu hanya bertanda centang satu. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, namun pikiranku berkelana. Aku teringat saat-saat awal pernikahan kami. Anton begitu protektif. Saat aku hanya terkena flu ringan, ia akan mengambil cuti dari kantornya hanya untuk merawatku. Ia akan memasak sup ayam, membacakan buku untukku, dan tidak akan beranjak dari sisiku sampai aku benar-benar sembuh. Pria yang sama kini berada ribuan kilometer jauhnya saat aku terbaring lemah di rumah sakit. Apakah pekerjaan benar-benar telah mengubahnya? Ataukah ada hal lain yang telah berubah? Sekitar pukul 11 malam, ponselku akhirnya bergetar. Nama, suamiku, tertera di layar. Dengan napas tertahan, aku menjawabnya. Halo, Mas? Halo, sayang. Maaf baru bisa telepon. Baru saja mendarat dan ini lagi di jalan menuju hotel. Di sini sinyalnya susah sekali. Terdengar suara Anton di seberang, berpadu dengan suara bising yang aneh. Bukan seperti suara di dalam taksi atau mobil sewaan. Lebih mirip suara keramaian, seperti di sebuah aula besar. Syukurlah kamu sudah sampai. Bagaimana perjalanannya? Tanyaku, mencoba mengabaikan kejanggalan itu. Lancar, lancar. Kamu bagaimana? Sudah makan? Obatnya sudah diminum? Rentetan pertanyaannya terdengar seperti sebuah formalitas yang dihafalkan. Sudah, Mas. Aku baik-baik saja di sini. Baguslah. Maaf ya, aku tidak bisa lama-lama. Besok pagi sekali harus sudah siap untuk presentasi. Aku akan telepon lagi kalau ada waktu. Cepat sembuh ya, sayang. Aku mencintaimu. Tuh, panggilan itu berakhir begitu saja, sebelum aku sempat membalas ucapan cintanya. Aku menatap layar ponselku dengan nanar. Percakapan itu terasa begitu singkat, dingin, dan berjarak. Tidak ada kehangatan yang biasanya kudapatkan darinya. Rasa curiga yang sempat kutepis kini kembali dengan kekuatan penuh. Keesokan harinya, rutinitas yang sama terulang. Suster Ratih merawatku dengan baik. Dokter datang untuk memeriksa, dan makanan hambar dari rumah sakit tersaji di depanku. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku menatap langit-langit putih yang membosankan, atau memandangi ponsel, menunggu panggilan yang tak kunjung datang. Siang itu, aku mencoba meneleponnya lagi. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua langsung dialihkan ke pesan suara. Aku mengiriminya pesan, menanyakan kabarnya. Pesan itu terkirim, tapi tidak dibaca. Rasa sepi dan cemas mulai menggerogoti kewarasanku. Aku merasa seperti orang bodoh yang ditinggalkan. Untuk mengalihkan pikiranku, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di koridor. Aku menekan tombol pemanggil, dan Suster Ratih datang membantuku turun dari tempat tidur, membawa tiang infus bersamaku. Pelan-pelan saja ya, Bu Amelia, katanya sambil memapahku. Koridor rumah sakit terasa sepi di jam-jam seperti ini. Hanya ada beberapa perawat yang berlalu lalang dan keluarga pasien yang duduk menunggu di kursi-kursi yang disediakan. Aku berjalan perlahan, setiap langkah terasa berat. Udara di luar kamarku terasa sedikit berbeda, setidaknya tidak terlalu pengap. Aku berjalan menyusuri lorong, melewati kamar-kamar lain yang pintunya tertutup rapat. Aku berhenti di dekat sebuah jendela besar di ujung koridor, memandangi ambulans yang datang dan pergi di area lobi bawah. Kehidupan dan kematian terasa begitu dekat di tempat ini. Aku menghela napas, merasakan sesak di dadaku yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan penyakitku. Saat itulah aku melihatnya. Di lobi lantai bawah, di antara kerumunan orang, mataku menangkap siluet seorang pria yang sedang berbicara di telepon. Perawakannya, gaya rambutnya, postur tubuhnya saat berdiri, semuanya begitu familiar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pria itu memakai kemeja biru lengan panjang yang digulung hingga ke siku. Kemeja yang sama persis dengan yang dikenakan Anton saat ia berpamitan denganku kemarin. Kemeja biru favoritnya. Tidak mungkin. Aku pasti salah lihat. Mungkin efek obat-obatan ini membuatku berhalusinasi. Pria itu berada cukup jauh di bawah sana,
dan wajahnya tidak terlihat jelas. Aku memicingkan mata, mencoba mendapatkan pandangan yang lebih baik. Pria itu kemudian menyelesaikan panggilannya dan berjalan cepat menuju salah satu lift. "Bu, ibu tidak apa-apa?" Wajah ibu pucat sekali. Suara Suster Ratih menyadarkanku dari lamunan. Saya tidak apa-apa, Sus. Hanya sedikit pusing. Sebaiknya kita kembali ke kamar, ucapku dengan suara bergetar. Sepanjang perjalanan kembali ke kamar, otakku bekerja keras. Itu tidak mungkin Anton. Dia sedang berada di luar kota. Dia sedang berjuang untuk karirnya. Dia tidak mungkin membohongiku. Itu pasti hanya orang yang kebetulan mirip. Sangat mirip. Tapi kenapa jantungku berdebar begitu kencang? Kenapa firasat burukku menjerit begitu keras? Kembali di dalam kamar, aku mencoba menenangkan diri. Aku meminum segelas air, mencoba berpikir logis. Tidak ada alasan bagi Anton untuk berada di rumah sakit ini tanpa memberitahuku. Itu tidak masuk akal. Aku pasti hanya terlalu merindukannya sehingga melihat bayangannya di mana-mana. Ya, pasti begitu. Namun, rasa penasaran itu seperti bara api yang terus menyala. Aku tidak bisa tenang. Bayangan pria berkemeja biru itu terus menari-nari di benakku. Setengah jam kemudian, didorong oleh kekuatan yang aku sendiri tidak tahu datang dari mana, aku membuat sebuah keputusan nekat. Aku harus memastikannya sendiri. Aku turun dari tempat tidur, kali ini tanpa bantuan Suster Ratih yang sedang istirahat. Dengan langkah yang masih sedikit goyah, aku menyeret tiang infusku keluar dari kamar. Aku tidak tahu apa yang kucari atau kemana tujuanku. Aku hanya mengikuti instingku. Aku menekan tombol lift yang sama dengan yang dinaiki pria tadi. Tapi aku tidak tahu dia turun di lantai berapa. Saat pintu lift terbuka, aku ragu-ragu. Haruskah aku melakukan ini? Bagaimana jika aku salah? Aku akan terlihat seperti wanita gila yang cemburuan. Tapi bagaimana jika aku benar? Tepat saat aku akan melangkah mundur, mataku menangkap sesuatu di ujung lorong lain yang berlawanan. Pria berkemeja biru itu. Dia baru saja keluar dari apotek yang ada di dalam rumah sakit, menenteng sebuah kantong plastik putih berisi obat. Kali ini, jaraknya lebih dekat. Cahaya koridor menerangi wajahnya dengan jelas. Tidak ada keraguan lagi. Setiap inci dari wajah itu adalah wajah yang kukenal dan kucintai selama 5 tahun terakhir. Itu adalah Anton. Suamiku. Napas tertahan di tenggorokanku. Seluruh persendianku terasa lemas, dan aku harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Dia ada di sini, di rumah sakit yang sama denganku. Dia membohongiku. Semua cerita tentang perjalanan dinas, proyek penting, dan sinyal susah adalah kebohongan. Namun, pukulan yang paling mematikan belum datang. Anton tidak sendirian. Ia berjalan menghampiri seorang wanita yang duduk di kursi roda tidak jauh dari apotek. Seorang wanita muda, dengan perut yang membuncit besar. Wanita itu sedang hamil tua. Dengan gerakan yang penuh kelembutan dan kasih sayang, Anton merangkul bahu wanita itu, memberikan kantong obat padanya, dan mendorong kursi rodanya. Mereka bergerak perlahan menyusuri koridor, menuju ke satu arah yang membuat darahku serasa membeku di dalam nadiku. Mereka menuju bangsal persalinan. Dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Suara-suara di koridor rumah sakit, pengumuman dari pengeras suara, derit roda kereta dorong, percakapan pelan antara perawat dan keluarga pasien, semuanya meredup menjadi dengungan sayup yang tak berarti. Satu-satunya yang nyata adalah pemandangan di depanku. Suamiku, Anton, mendorong kursi roda seorang wanita hamil yang bukan aku, menuju bangsal persalinan. Kekuatan macam apa yang membuat kakiku masih bisa berdiri tegak? Aku tidak tahu. Mungkin ini yang dinamakan kekuatan dari keterkejutan, saat tubuhmu membeku untuk melindungi pikiranmu dari kehancuran total. Rasa sakit fisik yang sejak pagi menggerogoti tubuhku seketika lenyap, digantikan oleh ngilu yang jauh lebih dalam dan menyiksa, sebuah ngilu yang merobek jiwa. Selang infus di tanganku terasa dingin, sama dinginnya dengan hatiku saat itu. Kebohongan. Semua yang ia katakan adalah kebohongan. Perjalanan dinas, proyek penting, masa depan kami. Semuanya hanyalah sebuah sandiwara yang ia rancang dengan begitu rapi. Dan aku, dengan bodohnya, menjadi penonton sekaligus korban utama dalam pertunjukannya. Naluri pertamaku adalah berteriak, memanggil namanya, berlari ke arahnya, dan menuntut penjelasan. Aku ingin menjambak rambut wanita itu, menanyakan siapa dia dan apa hubungannya dengan suamiku. Tapi sebuah suara dingin di dalam kepalaku menahanku. Jangan bertindak gegabah. Jika aku membuat keributan sekarang, aku hanya akan mendapatkan penyangkalan. Anton adalah pembohong yang ulung,
Ia pasti sudah menyiapkan 1001 alasan. Mungkin ia akan bilang wanita itu adalah adik sepupunya, atau rekan kerjanya, atau siapapun itu yang terdengar masuk akal. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Aku butuh tahu seberapa dalam lubang kebohongan yang telah ia gali. Maka, dengan sisa-sisa kesadaran yang kumiliki, aku mulai bergerak. Bukan untuk menghampiri mereka, tapi untuk mengikuti mereka. Aku menjadi bayangan. Aku menjaga jarak, bersembunyi di balik pilar, di balik rombongan keluarga lain, atau di balik pot-pot tanaman besar yang menghiasi koridor. Setiap langkah terasa berat, seolah aku menyeret beban tak kasat mata yang terbuat dari pengkhianatan dan patah hati. Tiang infus yang setia menemaniku menjadi saksi bisu perjalananku menuju neraka pribadiku. Aku melihat mereka berhenti di depan meja pendaftaran bangsal persalinan. Anton berbicara dengan perawat di sana dengan begitu tenang dan percaya diri, seolah ia sudah sering melakukan ini. Ia menyerahkan beberapa dokumen, mungkin kartu identitas wanita itu. Aku mencoba mendekat, berpura-pura sedang membaca brosur kesehatan di dinding, agar bisa mendengar percakapan mereka. Atas nama Nona Lunasari, ya, Pak, tanya perawat itu. Iya, Sus. Kamar VVIP yang sudah saya pesan kemarin. Jawab Anton. Luna. Jadi itu namanya? Nama yang terdengar indah untuk seorang perusak rumah tangga. Anton bahkan sudah memesan kamar VVIP untuknya. Kamar yang sama mewahnya dengan kamarku. Dengan uang siapa? Tentu saja dengan uangku. Kemarahan mulai membakar es di hatiku, memberiku kehangatan yang aneh dan kekuatan untuk terus melangkah. Setelah urusan administrasi selesai, seorang perawat lain membawa Luna masuk ke dalam salah satu ruang perawatan. Anton mengikutinya, tapi ia berhenti sejenak di depan pintu. Ia mengeluarkan ponselnya, dan aku melihatnya mengetikkan sesuatu. Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk darinya. Sayang, maaf baru balas. Meetingnya alot sekali. Aku mungkin tidak bisa menelepon sampai malam nanti. Jangan lupa makan dan minum obat ya. I miss you. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tanganku gemetar menahan amarah. Dia berada di gedung yang sama denganku, hanya berjarak beberapa puluh meter, menemani wanita lain yang akan melahirkan, dan ia masih bisa mengirimiku pesan penuh kebohongan seperti ini. Rasa mual kembali menyerangku, tapi kali ini bukan karena penyakitku. Ini adalah rasa mual karena jijik. Jijik pada pria yang selama ini kupuja, yang tidur di ranjang yang sama denganku, yang membangun mimpi bersamaku. Aku melihat Anton masuk ke dalam ruangan itu, menutup pintu di belakangnya. Aku berdiri mematung di koridor, tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku mendobrak pintu itu sekarang? Haruskah aku menunggu? Apa yang harus kulakukan? Kepalaku terasa pening, bukan lagi karena demam, tapi karena pergulatan batin yang hebat. Aku memutuskan untuk menunggu. Kesabaran adalah senjataku. Aku mencari kursi tunggu yang agak tersembunyi di ujung lorong. Dari sana aku masih bisa mengawasi pintu kamar tempat Luna dirawat. Waktu berjalan begitu lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aku melihat perawat dan dokter keluar masuk ruangan itu. Aku bisa mendengar sayup-sayup suara rintihan kesakitan Luna dari dalam. Anehnya, aku tidak merasakan simpati sedikitpun. Sekitar 1 jam kemudian, Anton keluar dari ruangan itu. Wajahnya tampak sedikit cemas. Ia kembali berbicara di telepon, kali ini dengan nada yang lebih panik. Aku menajamkan pendengaranku. Iya, MA, sudah di rumah sakit, pembukaannya masih lama sepertinya. Mama sama papa kesini saja sekarang, biar Anton tidak sendirian. Iya, di rumah sakit Medika Sehat, lantai 3, bangsal persalinan Mawar, kamar 305. Mama, papa, jadi, dia juga melibatkan keluarganya? Atau keluarga wanita itu? Kepalaku semakin pusing mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle yang menyakitkan ini. Setelah menutup telepon, Anton tidak kembali masuk ke kamar. Ia berjalan menuju kafetaria yang terletak tidak jauh dari bangsal persalinan. Ini adalah kesempatanku. Dengan jantung berdebar kencang, aku bangkit dan berjalan perlahan menuju kamar 305. Aku tidak berniat masuk. Aku hanya ingin melihat, memastikan dengan mata kepalaku sendiri. Pintu kamar itu memiliki jendela kaca kecil di bagian atasnya. Dengan sedikit berjinjit, aku mengintip ke dalam. Di atas ranjang, terbaringlah wanita bernama Luna itu. Wajahnya pucat dan basah oleh keringat, ia tampak menahan sakit yang luar biasa. Di sampingnya, seorang perawat sedang memeriksa denyut nadinya. Pemandangan itu seharusnya memilukan, tapi yang kulihat hanyalah wajah dari sebuah pengkhianatan. Perutnya yang besar dan membuncit itu adalah bukti fisik dari perselingkuhan mereka.
Sebuah bukti yang sebentar lagi akan lahir ke dunia. Tiba-tiba, pintu di ujung koridor terbuka. Sekelompok orang paruh baya masuk dengan langkah tergesa-gesa. Seorang wanita yang tampak panik bertanya pada perawat jaga, "Sus, kamar Nona Luna di mana ya? Kami orang tuanya." Perawat itu menunjuk ke arah kamar 305, ke arah di mana aku sedang berdiri. Jantungku serasa copot. Dengan cepat aku berbalik dan berjalan secepat yang aku bisa dengan tiang infus ini, kembali ke tempat persembunyianku di kursi tunggu. Rombongan keluarga itu, yang kuyakini adalah keluarga Luna, berjalan melewatiku. Mereka tidak memperhatikanku. Fokus mereka sepenuhnya tertuju pada pintu kamar 305. Tak lama kemudian, Anton kembali dari kafetaria, membawa beberapa botol air mineral dan makanan ringan. Ia terkejut melihat rombongan keluarga itu, namun wajahnya segera berubah menjadi senyum hangat. "Loh, Papa, Mama, sudah sampai," sapanya ramah. Seorang pria paruh baya menepuk pundak Anton. "Bagaimana kami tidak cemas? Ton, kamu ini, harusnya kabari kami dari kemarin-kemarin." "Maaf, Pak. Semuanya terjadi begitu cepat." "Anton tidak mau membuat kalian panik," jawab suamiku dengan nada penuh tanggung jawab. "Jadi benar, itu adalah keluarga Luna." Dan mereka memanggil suamiku dengan begitu akrab. Mereka menyambutnya seolah ia adalah bagian dari keluarga mereka. Seolah ia adalah menantu mereka. Aku duduk di kursiku, tersembunyi dalam bayang-bayang, menyaksikan seluruh drama itu terungkap di depan mataku. Aku bukan lagi hanya seorang istri yang diselingkuhi. Aku adalah penonton rahasia dari kehidupan kedua suamiku. Sebuah kehidupan yang ia bangun dengan begitu sempurna di atas puing-puing kepercayaanku. Dan aku tahu, pertunjukan ini baru saja dimulai. Aku harus terus menontonnya sampai akhir. Seluruh udara di paru-paruku seolah tersedot habis. Panggilan, Papa, dan Mama, dari Anton kepada orang tua Luna bergema di telingaku, menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir yang mungkin masih kumiliki. Ini bukan sekadar perselingkuhan sesaat. Ini bukan sebuah kesalahan atau kehilafan. Ini adalah sebuah kehidupan paralel yang telah ia bangun. Sebuah kebohongan yang terstruktur, sistematis, dan melibatkan begitu banyak orang. Suamiku, Anton, telah menjalani peran ganda dengan begitu lihai. Di satu sisi, ia adalah suami perhatian bagi Amelia yang kaya raya. Di sisi lain, ia adalah calon ayah dan menantu idaman bagi keluarga Luna. Rasa dingin yang menusuk ini telah hilang, digantikan oleh bara api amarah yang mulai menjalar dari ulu hatiku, membakar setiap sel di tubuhku. Rasa sakit fisikku benar-benar terlupakan. Adrenalin yang dipicu oleh pengkhianatan ini, memberiku kekuatan yang tidak kusangka kumiliki. Aku tidak lagi merasa lemah atau pusing. Pikiranku menjadi jernih dan tajam, setajam belati yang baru diasah. Aku bersembunyi di balik sebuah pilar besar, tidak jauh dari ruang tunggu, dan terus mengamati mereka. Keluarga Luna, yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang wanita muda yang mungkin adiknya, kini duduk bersama Anton. Mereka tampak seperti keluarga yang harmonis, berkumpul untuk menyambut anggota keluarga baru. Wajah mereka dipenuhi kecemasan sekaligus kebahagiaan. Wajah Anton, di sisi lain, adalah sebuah mahakarya akting. Ia menampilkan ekspresi cemas seorang calon ayah dengan sempurna. Ia menggenggam tangan Ibu Luna, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Tenang, Ma. Dokter bilang kondisi Luna dan bayinya stabil. Hanya tinggal menunggu waktu," ucapnya dengan suara yang menenangkan. "Kamu sudah siapkan semuanya, kan, Ton? Biaya rumah sakit ini tidak murah. Apalagi kamar VVIP, tanya ayah Luna dengan nada khawatir. Disinilah puncak dari sandiwaranya. Aku menahan napas, menunggu jawaban apa yang akan keluar dari mulut pembohong itu. Anton tersenyum, senyum yang sama yang selalu ia berikan padaku saat ia ingin meyakinkanku akan sesuatu. Senyum yang kini membuatku muak. "Papa tenang saja. Semuanya sudah aku siapkan. Aku sudah bekerja keras untuk ini. Yang penting sekarang adalah keselamatan Luna dan calon anak kita. Soal biaya, itu urusan gampang," katanya dengan penuh percaya diri. "Urusan gampang. Tentu saja gampang, karena bukan uangnya yang akan ia gunakan. Itu uangku. Uang hasil kerja kerasku, uang dari warisan orang tuaku. Setiap tetes keringatku, setiap jam yang kuhabiskan untuk bekerja lembur, kini akan ia gunakan untuk membiayai kelahiran anak dari hasil perselingkuhannya." Kemarahan di dalam diriku mencapai titik didih. Aku mengepalkan tanganku begitu erat hingga kuku-kukuku menancap di telapak tanganku, meninggalkan bekas bulan sabit yang menyakitkan. Rasa sakit fisik itu sedikit membantu menyalurkan amarahku yang meluap-luap.
Aku perlu tahu lebih banyak. Aku harus memahami keseluruhan cerita sebelum aku menghancurkan panggung sandiwaranya. Aku melihat adik Luna beranjak dari tempat duduknya, berjalan menuju mesin penjual minuman otomatis yang terletak tidak jauh dari tempatku bersembunyi. Ini adalah kesempatanku. Dengan langkah yang dibuat sesantai mungkin, aku berjalan ke arah yang sama, seolah aku juga ingin membeli minuman. Aku berhenti di sebelah mesin penjual, berpura-pura sedang memilih-milih minuman, sementara telingaku kupasang tajam-tajam. "Mbak, permisi," sapaku pada wanita muda itu dengan senyum ramah. Ia menoleh dan tersenyum balik. "Iya, Mbak. Maaf, saya lihat dari tadi sepertinya sedang cemas. Menunggu keluarga yang mau melahirkan juga, ya?" tanyaku, memulai taktikku. Wajahnya langsung berseri-seri. "Iya, Mbak. Kakak saya yang pertama." Aduh, kami semua tegang sekali. Ini cucu pertama di keluarga kami. "Wah, selamat ya. Pasti bahagia sekali." Suaminya kelihatannya sayang sekali ya sama kakak Mbak. Dari tadi tidak beranjak, wajahnya cemas sekali. Pancingku lagi. Pancinganku berhasil. Ia langsung bersemangat menceritakan calon kakak iparnya yang luar biasa itu. "Oh, Mas Anton? Dia memang suami idaman, Mbak. Baiknya luar biasa. Sejak pacaran sama Mbak Luna, dia perhatian sekali. Keluarga kami sempat ragu dulu, karena status Mas Anton katanya duda kaya yang ditinggal mati istrinya. Tapi melihat keseriusan dan cintanya pada Mbak Luna, orang tua saya akhirnya luluh juga." Duda kaya yang ditinggal mati istrinya. Kalimat itu menghantamku seperti sebuah truk. Jadi, di dalam dunianya yang lain ini, aku sudah mati. Aku tidak ada. Aku hanyalah sebuah cerita masa lalu yang tragis, yang memuluskan jalannya untuk menjadi pahlawan bagi keluarga Luna. Ia tidak hanya mengkhianatiku, ia telah menghapus keberadaanku. Ia membunuhku secara perlahan dalam narasi kebohongannya. Aku berusaha keras menjaga senyum di wajahku, meskipun di dalam, hatiku sudah hancur berkeping-keping. "Wah, hebat sekali ya Mas Anton. Beruntung sekali kakak Mbak mendapatkannya." "Iya, Mbak. Dia pengusaha sukses katanya, punya banyak bisnis. Makanya bisa kasih fasilitas terbaik untuk Mbak Luna. Kami sekeluarga bersyukur sekali," tambahnya lagi dengan bangga. "Pengusaha sukses. Bisnis. Semua itu adalah milikku. Perusahaan yang kubangun dari nol, properti yang kuinvestasikan, semua atas namaku. Anton hanya seorang manajer di salah satu perusahaan milik kenalan keluargaku, dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan mobil mewahnya, mobil yang juga kubelikan untuknya. Saya doakan semoga persalinan kakaknya lancar ya, Mbak," ucapku akhirnya, merasa sudah mendapatkan informasi yang lebih dari cukup. "Terima kasih banyak, Mbak," jawabnya tulus. Aku kembali ke tempat persembunyianku, kali ini dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Aku tidak lagi melihat Anton sebagai suami yang berkhianat. Aku melihatnya sebagai seorang penipu, seorang parasit, seorang kriminal yang telah melakukan pencurian identitas dan penipuan besar-besaran. Dia bukan hanya menghancurkan hatiku, dia telah mempermainkan dan memanfaatkan hidupku untuk membangun istana kebohongannya. Aku melihat mereka semua masuk kembali ke dalam kamar perawatan Luna, mungkin karena proses persalinan akan segera dimulai. Aku ditinggal sendirian lagi di koridor yang sepi. Tapi kali ini, kesepian itu tidak terasa menyakitkan. Kesepian ini memberiku ruang untuk berpikir, untuk merencanakan. Air mata tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah tekad yang dingin dan membatu. Pria itu telah membunuhku dalam ceritanya. Sekarang, giliranku untuk menghancurkan dunianya yang nyata. Aku tidak akan hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku akan memastikan dia, wanita itu, dan semua orang yang telah termakan oleh kebohongannya merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku akan menjadi sutradara dari babak akhir pertunjukan ini. Dan aku akan memastikan, ini adalah sebuah pertunjukan kehancuran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Aku menatap pintu kamar 305, pintu yang bagiku kini adalah pintu menuju neraka dunia bagi Anton. Dan aku, memegang kuncinya. Aku berjalan kembali ke kamarku, ruang 207, dengan langkah yang anehnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tiang infus yang tadi kuseret seperti sebuah beban, kini terasa seperti tongkat komando, sebuah penanda kekuasaan yang akan segera kurebut kembali. Pikiranku bekerja dengan kecepatan yang luar biasa, menyusun strategi, merangkai rencana, dan memetakan kehancuran bagi Anton. Tidak ada lagi Amelia yang lemah, yang pasrah, yang menelan semua kebohongan manis suaminya. Wanita itu telah mati, persis seperti yang Anton ceritakan kepada keluarga selingkuhannya. Yang tersisa sekarang adalah seorang ratu yang kerajaannya diusik,
dan ia siap untuk berperang. Sesampainya di kamar, aku menutup pintu dengan pelan. Aku menatap pantulan diriku di layar televisi yang gelap. Wajahku pucat, rambutku sedikit berantakan, dan gaun pasien berwarna biru pudar ini membuatku terlihat menyedihkan. Aku benci pemandangan ini. Ini adalah citra korban, dan aku menolak menjadi korban dalam ceritaku sendiri. Aku akan menjadi penentu akhir dari semua ini. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungku yang berpacu bukan karena sakit, tapi karena amarah dan antisipasi. Lalu, aku meraih ponselku. Benda pipih yang menjadi sumber sakit hatiku beberapa jam yang lalu, kini akan menjadi senjata utamaku. Panggilan pertama adalah untuk pengacara keluargaku, Pak Tirtayasa. Ia sudah mengabdi pada keluargaku sejak ayahku masih hidup. Ia mengenalku sejak aku masih gadis kecil. Telepon berdering 3 kali sebelum suaranya yang berat dan tenang terdengar. Halo, Amelia? Ada apa? Saya dengar kamu sedang di rumah sakit. Apa semua baik-baik saja? Tanyanya, nada suaranya penuh kekhawatiran tulus. Saya baik-baik saja, Om Tirta. Jauh lebih baik dari yang Om bayangkan, jawabku, dan aku terkejut sendiri mendengar betapa dingin dan tenangnya suaraku. Tidak ada getaran, tidak ada isak tangis. Hanya ketegasan yang mutlak. Saya butuh bantuan Om. Segera. Sekarang juga. Hening sejenak di seberang sana. Pak Tirta pasti bisa merasakan perubahan drastis dalam diriku. Tentu, Amel. Katakan apa yang kamu butuhkan. Pertama, siapkan surat gugatan cerai atas nama saya, Amelia Wijaya, terhadap suami saya, Antonius Prawira, ujarku, mengucapkan nama lengkap Anton seolah itu adalah nama orang asing. Tuntutannya, cerai talak 3 tanpa syarat. Saya tidak ingin mediasi. Saya ingin ini selesai secepat mungkin. Amel, apa yang terjadi? Ini sangat tiba-tiba. Apakah kalian? Saya belum selesai, Om, potongku dengan tajam, namun tetap sopan. Kedua, mengenai harta. Saya mau Om mengurus penarikan semua aset atas nama saya. Semua properti, semua kendaraan, semua saham dan investasi. Perjanjian pranikah kita jelas, dan sebagian besar aset ini adalah warisan dan hasil kerja saya sendiri sebelum dan selama pernikahan. Saya punya semua dokumennya. Pastikan tidak ada 1 sen pun yang bisa ia klaim. Ketiga, dan ini yang paling mendesak, lanjutku, mengambil jeda sejenak. Blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Anton yang terhubung dengan rekening utama saya. Bekukan semua akses perbankannya ke rekening bersama. Tarik semua dana ke rekening pribadi saya yang tidak bisa ia akses. Saya mau, saat fajar besok, dia bangun sebagai seorang pria yang tidak memiliki apapun selain pakaian yang melekat di badannya. Pak Tirtayasa terdiam cukup lama. Aku bisa membayangkan kerutan di dahinya. Amelia, ini sangat ekstrim. Apa yang sudah Anton lakukan padamu? Dia sudah membunuhku, Om. Dalam ceritanya, aku sudah mati. Jawabku lirih, namun penuh penekanan. Lakukan saja apa yang saya minta. Anggap ini permintaan terakhir dari putri sahabat Om. Suara helaan napas berat terdengar. Baiklah, Amelia. Saya tidak akan bertanya lebih jauh untuk saat ini. Saya percaya padamu. Saya akan mengerahkan tim saya malam ini juga. Besok pagi, semua yang kamu minta akan selesai. Terima kasih, Om. Aku menutup telepon. 1 pilar penyangga hidup Anton sudah siap kuruntuhkan. Panggilan kedua adalah untuk Tuan Wijoyo. Beliau adalah pemilik perusahaan tempat Anton bekerja, dan yang lebih penting, beliau adalah sahabat karib almarhum ayahku. Aku memanggilnya Om Wijoyo. Beliau selalu menganggapku seperti putrinya sendiri. Justru karena itulah, penempatan Anton di perusahaannya adalah murni karena kebaikannya padaku, bukan karena kompetensi Anton semata. Halo, Om Wijoyo, selamat sore. Ini Amelia. Amel. Astaga. Nak, Om dengar kamu masuk rumah sakit. Bagaimana keadaanmu? Om mau jenguk dari kemarin tapi kata Anton kamu butuh istirahat total dan tidak boleh diganggu. Jawabnya dengan suara hangat yang kebapakan. Lidahku terasa keluh sesaat. Jadi Anton juga menggunakan namaku untuk memblokir orang-orang yang peduli padaku, untuk mengisolasiku dalam sangkar kebohongannya. Amarahku kembali menyala. Justru karena itu saya menelepon. Om, ada hal yang sangat penting yang harus Om ketahui, menyangkut Anton. Ada apa dengannya? Apa dia tidak merawatmu dengan baik? Aku menarik napas. Anton tidak ada di sini, Om. Dia bilang pada saya, dia sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota atas perintah langsung dari kantor pusat.
Proyek yang sangat penting dan tidak bisa diwakilkan. Apakah itu benar? Hening. Aku bisa mendengar Tuan Wijoyo berpikir. Perjalanan dinas? Kantor pusat? Tidak ada, Amel. Tidak ada proyek mendesak keluar kota untuk level manajer minggu ini. Apalagi yang menunjuk Anton secara langsung. Saya pasti tahu. Bingo. Begitu ya, Om, kataku dengan suara yang kubuat terdengar gemetar. Kalau begitu, saya tidak tahu suami saya sedang berada di mana. Tapi yang jelas, dia tidak sedang dinas. Dia berbohong. Apa maksudmu, Nak? Jelaskan pada Om. Dan aku pun menjelaskan. Bukan sebagai wanita yang mengamuk, tapi sebagai seorang pelapor yang tenang dan faktual. Aku menceritakan kebohongannya, keberadaannya di rumah sakit yang sama, tentang wanita hamil bernama Luna, tentang sandiwaranya sebagai duda kaya, dan pengusaha sukses, dan bagaimana ia menggunakan reputasiku serta nama baik perusahaan Tuan Wijoyo untuk menipu satu keluarga penuh. Di ujung telepon, aku hanya mendengar napas Tuan Wijoyo yang memburu menahan amarah. Kurang ajar. Beraninya dia melakukan itu padamu, pada putri sahabatku. Beraninya dia mencoreng nama baik perusahaanku. Karena itu, saya punya satu permintaan. Om, jangan pecat dia sekarang. Jangan telepon dia. Biarkan dia tetap berada dalam dunianya yang sempurna. Kataku. Apa maksudmu, Amel? Orang seperti itu harus segera disingkirkan. Saya ingin Om datang ke sini besok pagi. Saya ingin Om memecatnya, di depan mata saya. Di depan selingkuhannya, dan di depan seluruh keluarganya. Saya ingin mereka semua melihat siapa Anton sebenarnya. Seorang penipu yang tidak punya apa-apa. Keheningan yang panjang kembali menyelimuti. Kemudian, aku mendengar suara Tuan Wijoyo yang dingin dan penuh tekad. Baiklah, Nak, pertunjukan macam apa yang ingin kamu gelar, Om akan ikut bermain. Kirimkan saja waktunya. Om akan datang. Panggilan ketiga, dan yang terakhir untuk malam ini, adalah ke bagian administrasi dan keuangan rumah sakit. Aku berbicara dengan kepala bagian, menjelaskan posisiku sebagai penjamin biaya. Selamat sore. Saya Amelia Wijaya, pasien kamar VVIP 207. Saya ingin melakukan konfirmasi dan pencabutan jaminan. Surat jaminan yang saya tanda tangani hanya berlaku untuk biaya perawatan atas nama saya sendiri. Jelasku dengan nada formal. Jika ada tagihan lain yang muncul, untuk pasien lain, yang mencoba menggunakan nama suami saya, Antonius Prawira, sebagai jaminan yang terhubung dengan saya nyatakan jaminan tersebut tidak sah dan sudah saya cabut per detik ini juga. Tolong dicatat. Petugas itu sedikit kebingungan namun akhirnya mengiyakan. Baik, Ibu Amelia. Akan kami catat dalam sistem kami. Selesai. 3 panggilan telepon. 3 paku yang siap kutancapkan pada peti mati kehidupan mewah Anton. Aku meletakkan ponselku di meja. Tubuhku terasa lelah, tapi bukan karena sakit. Ini adalah lelah yang memuaskan, lelah setelah meletakkan fondasi untuk sebuah pembalasan. Aku merebahkan diri di tempat tidur. Mesin pemantau di sampingku menunjukkan grafik detak jantung yang anehnya sangat stabil dan normal. Suster Ratih masuk tidak lama kemudian untuk memeriksa kondisiku. Luar biasa, Bu Amelia, katanya sambil tersenyum setelah memeriksa tensi dan suhu tubuhku. Semuanya kembali normal. Detak jantung ibu sangat stabil. Demamnya juga sudah turun total. Sepertinya ibu sudah jauh lebih tenang. Ya? Aku menatapnya dan tersenyum. Sebuah senyum tulus yang pertama kali kurasakan sepanjang hari ini. Tapi mungkin, jika Suster Ratih melihat lebih teliti, ada kilat yang berbeda di mataku. Sesuatu yang dingin, keras, dan tak terhentikan. Iya, Sus, jawabku lembut. Saya sudah menemukan obatnya. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari 5 malam sebelumnya. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang penyakit atau firasat tak menentu. Pikiranku dipenuhi oleh skenario yang akan terjadi esok hari. Aku membayangkan ekspresi wajah Anton saat topengnya kubuka paksa. Aku membayangkan wajah keluarga Luna saat mengetahui, menantu idaman, mereka hanyalah seorang parasit miskin. Aku membayangkan semuanya dengan detail yang begitu jelas, dan itu memberiku kedamaian yang aneh. Pembalasan adalah sejenis obat penenang yang paling manjur. Pagi menjelang, aku terbangun oleh sinar matahari yang menyelinap masuk melalui celah gorden. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku merasa lapar. Aku menyantap sarapan bubur dari rumah sakit dengan lahap. Energi telah kembali ke tubuhku. Kekuatan telah merasuki jiwaku. Hari ini adalah hari perhitungan. Sekitar pukul 9 pagi, saat aku sedang membaca berita di tabletku, ponselku berdering. Nama,
Suamiku, tertera di sana. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena gugup, tapi karena bersemangat. Ini dia. Waktunya untuk pertunjukan terakhirku sebagai istri yang bodoh dan naif. Aku mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan diriku untuk memainkan peran terbaik dalam hidupku. Halo, Mas? Jawabku dengan suara yang sengaja kulemahkan, sedikit serak seolah baru bangun tidur. Halo, sayang. Pagi. Maaf baru telepon. Semalam aku ketiduran, kecapean sekali mempersiapkan bahan untuk pagi ini, sapanya dengan nada riang yang dibuat-buat. Nada seorang suami yang merasa berhasil mengelabui istrinya. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti, jawabku lirih. Bagaimana? Apa semuanya lancar? Sebentar lagi aku mau presentasi. Doakan aku ya, sayang. Ini benar-benar kesempatan besar. Kalau proyek ini berhasil, aku bisa membuktikan pada semua orang kalau aku juga bisa sukses sepertimu, katanya. Sebuah kalimat manipulatif yang dulu mungkin akan membuat hatiku luluh. Sekarang, itu hanya membuatku ingin tertawa. Pasti aku doakan, Mas. Kamu yang terbaik, balasku, menambahkan sedikit isakan kecil di akhir kalimat. Aku kangen sekali di sini. Sepi. Umpanku berhasil. Nada suaranya langsung melembut, penuh dengan simpati palsu. Sabar ya, sayang. Aku juga kangen sekali sama kamu. Rasanya ingin cepat-cepat selesai dan pulang. Aku janji, setelah presentasi ini, aku akan langsung cari tiket paling pagi untuk kembali padamu, peluk kamu erat-erat. Aku hampir saja mendengus jijik. Memelukku? Setelah memeluk selingkuhannya sepanjang malam? Pria ini benar-benar tidak punya urat malu. Mas, panggilku dengan nada manja. Iya, sayang. Aku dengar dari suster, semalam di bangsal mawar, di lantai 3, ada yang baru melahirkan. Katanya bayinya laki-laki, lucu dan sehat sekali. Kataku, sengaja menusuknya dengan informasi yang spesifik. Tiba-tiba aku jadi ingin kita cepat-cepat punya anak sendiri. Mas, rumah kita pasti jadi lebih ramai. Hening. Selama beberapa detik, aku tidak mendengar apapun selain suara napasnya yang tertahan. Dia pasti terkejut. Bagaimana aku bisa tahu tentang bangsal mawar? Lantai 3? Itu adalah sebuah tembakan peringatan yang tidak ia sadari. Oh, iya, kah? Jawabnya akhirnya, suaranya sedikit gugup. Iya, sayang. Nanti kita program lagi ya kalau kamu sudah sembuh total. Sudah dulu ya, aku dipanggil nih. Harus siap-siap. Nanti aku telepon lagi. I love you. Dia menutup telepon dengan tergesa-gesa, bahkan sebelum aku sempat menjawab. Aku tersenyum penuh kemenangan. Aku berhasil menggoyahkannya. Dia pasti sekarang sedang bertanya-tanya, merasa sedikit tidak aman. Biarkan saja. Biarkan kecemasan kecil itu menggerogotinya sebelum badai yang sesungguhnya datang. Setelah itu, aku mulai bersiap. Aku tidak mau menghadapi mereka dengan gaun pasien ini. Aku menelepon salah satu asisten pribadiku di kantor, orang kepercayaanku. Maya, tolong ke apartemen sekarang. Bawakan saya pakaian. Bukan pakaian kerja. Pilihkan gaun sutra panjang berwarna merah marun yang ada di lemari paling depan. Bawa juga tas tangan dan sepatu hak tinggi yang serasi. Dan tolong, jangan lupa set alat rias saya. Antarkan ke rumah sakit Medika Sehat, kamar 207. Cepat. Maya, yang terbiasa dengan perintah-perintah anehku, hanya menjawab, siap, Bu. 1 jam kemudian, semua yang kuminta sudah tiba. Aku meminta Suster Ratih membantuku melepas selang infus. Awalnya ia menolak, tapi setelah aku sedikit memaksa dan mengatakan bahwa dokter sudah mengizinkan, ia akhirnya menurut. Aku masuk ke kamar mandi dan menatap cermin. Wajah pucat itu harus hilang. Dengan tangan yang mantap, aku mulai merias wajahku. Bukan riasan tebal, tapi riasan yang mampu menonjolkan ketegasan di wajahku. Alis yang terbentuk sempurna, eyeliner yang tajam, dan lipstik berwarna merah darah yang klasik. Aku menata rambutku, membiarkannya tergerai dengan rapi. Terakhir, aku mengenakan gaun sutra merah marun itu. Kainnya terasa dingin dan licin di kulitku, memberiku sensasi kekuasaan. Aku bukan lagi pasien. Aku adalah hakim, juri, sekaligus eksekutor. Tepat saat aku selesai mengenakan sepatuku, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari pengacaraku, Pak Tirta. Saya sudah di lobi, Amel. Semua dokumen sudah siap. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Dari Om Wijoyo. Om sudah parkir. Kapan pertunjukan dimulai, Nak? Semua pion sudah berada di tempatnya.
Semua aktor pendukung sudah siap di belakang panggung. Aku, sang aktris utama, sudah siap untuk naik panggung. Tepat saat aku akan melangkah keluar kamar, pintu di ujung koridorku terbuka. Seorang perawat berjalan cepat sambil berbicara dengan rekannya dengan nada gembira. Bayi di kamar 305 sudah lahir. Setengah jam yang lalu. Laki-laki, sehat, dan tampan sekali. Aku berhenti. Aku mendengar kabar itu, dan sebuah senyum dingin terukir di bibir merahku. Waktu yang sempurna. Anton dan keluarga barunya pasti sedang berada di puncak kebahagiaan mereka. Merayakan kelahiran sang pangeran kecil yang mereka pikir akan membawa sukacita. Mereka tidak tahu bahwa kelahiran itu justru akan menjadi lonceng kematian bagi dunia mereka. Sempurna, bisikku pada diriku sendiri. Biarkan mereka menikmati euforia palsu mereka selama beberapa menit lagi. Lalu, dengan punggung tegak dan langkah yang mantap, aku berjalan keluar dari kamarku, menuju bangsal mawar, menuju panggung pertunjukanku. Setiap langkah yang kuambil di sepanjang koridor rumah sakit ini adalah sebuah pernyataan. Gema dari sepatu hak tinggiku yang beradu dengan lantai marmer yang dingin dan mengkilap terdengar begitu kontras dengan suasana rumah sakit yang seharusnya tenang. Suara itu tajam, tegas, dan penuh tujuan. Beberapa perawat dan pengunjung yang berpapasan denganku menoleh, tatapan mereka penuh rasa ingin tahu. Mereka pasti bertanya-tanya, siapa wanita bergaun merah marun dengan riasan sempurna ini, berjalan dengan aura seorang ratu di tengah bangsal persalinan yang sibuk. Mereka tidak tahu, mereka sedang menyaksikan prolog dari sebuah drama kehancuran. Aku menyuruh Pak Tirta dan Om Wijoyo untuk menunggu di dekat lobi lift. Aku ingin masuk ke panggung itu sendirian terlebih dahulu. Aku ingin menikmati momen pertama saat dunia sempurna Anton retak di hadapannya, hanya dengan kehadiranku. Momen itu adalah milikku seorang. Semakin dekat aku dengan kamar 305, semakin jelas pula suara-suara bahagia dari dalam. Gelak tawa seorang pria parubaya, celoteh gembira seorang wanita yang lebih tua, dan suara lembut Anton yang penuh dengan keajaiban dan cinta palsu. Mereka sedang merayakan sebuah kehidupan baru, tanpa menyadari bahwa perayaan itu akan segera berubah menjadi sebuah ratapan. Pintu kamar itu sedikit terbuka, seolah takdir sendiri yang membukakan jalan untukku. Aku berhenti sejenak di depannya, mengintip melalui celah. Pemandangan di dalam sana persis seperti yang kubayangkan, namun 100 kali lebih menyakitkan. Anton berdiri di dekat ranjang, menggendong bayi mungil yang terbungkus selimut biru. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan murni saat ia menatap makhluk kecil di dekapannya. Di atas ranjang, Luna bersandar pada bantal, wajahnya lelah namun berseri-seri, matanya tak pernah lepas dari Anton dan bayi mereka. Di sekeliling mereka, berdiri keluarga Luna, tersenyum bangga. Sebuah potret keluarga yang sempurna. Sebuah lukisan indah yang dilukis di atas kanvas kebohonganku. Aku menarik napas panjang, bukan karena gugup, tapi untuk mengumpulkan semua amarah, semua rasa sakit, semua kekecewaan, dan mengubahnya menjadi kekuatan dingin yang mematikan. Lalu, dengan satu gerakan pelan namun mantap, aku mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Krek! Suara engsel pintu yang berderit memecah kehangatan di dalam ruangan itu seperti suara cambuk. Seketika, semua percakapan berhenti. Semua tawa lenyap. Semua kepala menoleh ke arah pintu, ke arahku. Waktu seolah melambat. Aku bisa melihat setiap ekspresi berubah dalam gerakan lambat. Ayah dan Ibu Luna menatapku dengan kebingungan, mungkin mengira aku adalah tamu atau kerabat lain yang datang menjenguk. Adik Luna sedikit mengerutkan kening, seolah mencoba mengingat di mana ia pernah melihatku. Luna sendiri, wajah bahagianya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi waspada dan tidak mengerti. Namun, reaksi yang paling memuaskan adalah reaksi Anton. Matanya melebar hingga nyaris keluar dari rongganya. Warna perlahan terkuras dari wajahnya, meninggalkannya pucat pasi seperti dinding rumah sakit di sekelilingnya. Senyum di bibirnya membeku lalu luruh menjadi ekspresi horor yang tak terlukiskan. Bayi yang ada di dekapannya seolah tak lagi ada artinya. Dunianya yang rapi dan terbagi dua, baru saja bertabrakan dengan dahsyat. Amelia, suaranya keluar seperti bisikan parau, penuh ketidakpercayaan. Ia mundur selangkah, tubuhnya sedikit limbung. Kakakmu, bagaimana kamu bisa ada di sini? Itu adalah pertanyaan terbodoh yang bisa ia ajukan. Pertanyaan seorang pendusta yang tertangkap basah dan otaknya gagal berfungsi. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan keheningan yang canggung itu menyiksa mereka selama beberapa detik. Aku melangkahkan kakiku masuk ke dalam ruangan, suara hak sepatuku kembali menggema di lantai, memecah kesunyian. Mataku menyapu setiap wajah di ruangan itu, satu persatu, sebelum akhirnya berhenti dan mengunci tatapanku pada Anton.
Kenapa aku ada di sini? Aku mengulang pertanyaannya dengan nada tenang yang mengerikan. Aku juga pasien di rumah sakit ini, Anton. Di kamar VVIP 207. Kamar yang kau tinggalkan dengan alasan, perjalanan dinas, yang tidak pernah ada. Setiap kata yang kuucapkan adalah sebuah tamparan. Wajah Anton semakin pucat. Keluarga Luna mulai saling berpandangan, kebingungan dan kecurigaan mulai merayap di wajah mereka. Apa maksudnya ini, Ton? Tanya ayah Luna, suaranya mulai meninggi. Siapa wanita ini? Anton tergagap. Ia membuka mulutnya, mencari-cari kebohongan lain yang bisa ia rangkai. Pak, ini hanya salah paham. Dia tidak bisa menjelaskan karena tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk sebuah pengkhianatan. Potongku, kali ini aku mengalihkan perhatianku sepenuhnya pada keluarga Luna. Aku berjalan mendekat, berdiri di tengah ruangan seperti seorang jaksa di ruang pengadilan. Aku menatap mereka dengan tatapan yang dingin namun tidak mengancam. Aku ingin mereka mendengarkan. Perkenalkan, kataku, suaraku jelas dan bergema di seluruh ruangan yang senyap. Nama saya Amelia Wijaya. Saya adalah istri sah dari pria yang sedang menggendong bayi itu. Pria yang kalian semua panggil dengan bangga sebagai menantu idaman. Sebuah pekikan tertahan keluar dari mulut Ibu Luna. Ayah Luna menatap Anton dengan mata membelalak, meminta konfirmasi. Luna, dari atas ranjangnya, menatapku dengan ngeri, lalu beralih ke Anton. Anton? Apa yang dia katakan? Itu tidak benar. Kan? Kamu bilang istrimu sudah meninggal. Duda kaya yang ditinggal mati istrinya? Aku menyeringai tipis, sebuah senyuman tanpa kehangatan. Itu cerita yang bagus. Sangat tragis, sangat heroik. Tapi seperti yang kalian lihat, saya masih sangat hidup. Dan sangat kaya. Jauh lebih kaya dari yang bisa dibayangkan oleh parasit penipu yang sedang berdiri di hadapan kalian ini. Suasana di dalam ruangan itu berubah menjadi kekacauan. Ibu Luna mulai menangis histeris. Ayah Luna maju selangkah, menunjuk wajah Anton dengan jari gemetar. Jadi kau menipu kami semua? Kau pembohong. Anton, yang kini benar-benar panik, mencoba bergerak ke arahku. Ia bahkan sepertinya lupa dengan bayi yang masih ada di tangannya. Amel, sayang, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini semua salah paham. Biar aku jelaskan. Ia mencoba meraih lenganku. Dengan cepat aku menarik tanganku, menatapnya dengan tatapan paling jijik yang bisa kuberikan. Jangan sentuh aku. Penjelasan? Aku tidak butuh penjelasanmu, kataku dengan suara bergetar menahan amarah. Pertunjukannya baru saja dimulai, Anton. Dan aku sudah mengundang beberapa bintang tamu utama untuk meramaikan acaramu. Tepat saat aku menyelesaikan kalimatku, sesuai dengan isyarat yang tak terucapkan, pintu kamar kembali terbuka. Di sana, berdiri pengacaraku, Pak Tirtayasa, dengan setelan jas mahalnya dan wajah serius, memegang sebuah map coklat tebal. Di sampingnya, berdiri Om Wijoyo, bos besar Anton, dengan wajah merah pada menahan amarah dan tatapan mata yang seolah bisa membunuh. Anton membeku di tempatnya. Jika tadi wajahnya pucat, kini wajahnya berubah menjadi kelabu seperti mayat. Dia melihat pengacaraku, lalu melihat bosnya. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar konfrontasi rumah tangga. Ini adalah eksekusi. Kehadiran Pak Tirtayasa dan Om Wijoyo di ambang pintu mengubah dinamika ruangan itu secara total. Jika sebelumnya hanya ada drama keluarga yang kacau, kini suasana berubah menjadi sidang pengadilan yang formal dan tanpa ampun. Keluarga Luna yang tadinya berteriak-teriak, kini terdiam, terintimidasi oleh aura kekuasaan yang dibawa oleh kedua pria parubaya itu. Mereka mungkin tidak tahu siapa kedua orang ini, tapi mereka bisa merasakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Pak Tirtayasa melangkah masuk lebih dulu, langkahnya mantap dan berwibawa. Ia sama sekali tidak mempedulikan tatapan bingung dari keluarga Luna. Matanya hanya tertuju pada satu target, Antonius Prawira. Selamat siang, Tuan Antonius. Sapa Pak Tirta dengan suara beratnya yang khas, suara yang biasa ia gunakan untuk membuat lawan bicaranya di pengadilan merasa kecil dan tidak berdaya. Anton hanya bisa menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat hingga bayi di dekapannya mulai bergerak gelisah dan menangis. Ibu Luna, dengan sigap, segera mengambil alih bayi itu dari tangan Anton yang sudah tidak bisa diandalkan. Pak Tirta membuka map coklat di tangannya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Ia mengacungkannya di depan wajah Anton. Mewakili klien saya, Ibu Amelia Wijaya, dengan ini saya secara resmi menyerahkan kepada Anda surat gugatan cerai beserta tuntutan-tuntutannya. Ia meletakkan tumpukan kertas itu dengan keras di atas meja kecil di samping ranjang,
menimbulkan suara debuman yang mengejutkan. Anton tersentak, menatap kertas-kertas itu seolah itu adalah seekor ular berbisa. Dan agar semuanya jelas bagi semua pihak yang ada di ruangan ini, lanjut Pak Tirta, suaranya semakin lantang, sengaja agar didengar oleh keluarga Luna. Sesuai dengan instruksi klien saya dan berdasarkan perjanjian pranikah yang telah Anda tanda tangani dengan Sadar 5 tahun yang lalu, per detik ini, seluruh aset yang Anda nikmati selama masa pernikahan telah ditarik kembali kepemilikannya secara penuh oleh Ibu Amelia. Pak Tirta mulai merincinya satu persatu. Setiap kalimatnya adalah paku yang menancap di peti mati Anton. Kartu kredit tambahan platinum yang Anda gunakan untuk memesan kamar VIP ini, dan mungkin untuk hal lainnya, kini hanyalah sepotong plastik tak berguna. Sudah diblokir. Akses Anda ke seluruh rekening perbankan yang terhubung dengan Ibu Amelia telah dicabut. Saldo Anda sekarang adalah 0 besar. Apartemen mewah tempat Anda pulang setiap malam, sesungguhnya adalah milik Ibu Amelia. Kunci akses Anda akan segera dinonaktifkan. Anda tidak lagi punya rumah untuk pulang. Mobil sport yang Anda kendarai dengan bangga kemana-mana, yang cicilannya dibayar oleh Ibu Amelia, surat jaminannya telah dicabut. Pihak leasing akan segera menghubungi Anda untuk menarik kendaraan tersebut. Mungkin Anda bisa mencoba membayarnya dengan gaji Anda? Oh, tunggu sebentar. Pak Tirta berhenti sejenak, melirik ke arah Om Wijoyo dengan penuh arti. Pukulan telak kedua sudah disiapkan. Sebelum Anton sempat bereaksi, sebelum ia bisa memohon atau menangis, Om Wijoyo melangkah maju. Wajahnya yang biasanya ramah kini mengeras seperti batu pualam. Ia menatap Anton, bukan sebagai bos kepada bawahan, tapi sebagai seorang pria tua yang dikecewakan begitu dalam. Anton, suara Om Wijoyo terdengar rendah, namun penuh dengan getaran amarah yang tertahan. Saya mempercayaimu. Saya menerimamu di perusahaan saya karena saya menghormati almarhum ayah Amelia. Saya pikir kamu adalah pria baik-baik yang akan menjaga putrinya. Om Wijoyo menggelengkan kepalanya pelan, penuh rasa jijik. Ternyata saya memasukkan ular berbisa ke dalam rumah saya sendiri. Kamu tidak hanya mengkhianati istrimu, kamu telah berani menggunakan nama perusahaan saya untuk mendukung sandiwara penipuanmu sebagai pengusaha sukses. Kamu mempermalukan saya. Kamu mempermalukan kenangan sahabat saya. Om Wijoyo menatap lurus ke mata Anton yang kini sudah basah oleh air mata. Jangan repot-repot datang ke kantor besok, atau lusa, atau selamanya. Anggap dirimu sudah dipecat. Surat pemecatan resmi dengan alasan, pelanggaran etika berat dan tindakan penipuan, akan segera dikirimkan. Cari saja pekerjaan lain dengan catatan buruk seperti itu. Selamat mencoba. Selesai. Hancur. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Anton kehilangan istrinya, hartanya, rumahnya, mobilnya, dan pekerjaannya. Ia kehilangan seluruh fondasi hidupnya yang ia bangun di atas kebohongan. Beban dari semua kehancuran itu akhirnya terlalu berat untuk ia tanggung. Kakinya lemas. Ia jatuh berlutut di lantai yang dingin, terisak seperti anak kecil. Amel, maafkan aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Aku hilaf, Amel, aku mohon, ratapnya, mencoba merangkak untuk memegang ujung gaunku. Aku mundur selangkah, tidak sudi kain mahalku disentuh oleh tangannya yang kotor. Tatapanku dingin tanpa sedikit pun rasa iba. Di sisi lain ruangan, kekacauan kembali meledak. Ayah Luna, yang kini menyadari bahwa ia telah menyerahkan putrinya kepada seorang penipu pengangguran, murka. Jadi semua ini bohong? Kemewahan ini, janji-janjimu, semuanya bohong? Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk wajah Anton yang tertunduk di lantai. Kau tidak punya apa-apa. Kau menipu putriku. Kau mempermalukan keluarga kami. Ibunya menangis semakin menjadi-jadi. Ya Tuhan, Luna, bagaimana nasibmu dan anakmu nanti? Kita ditipu habis-habisan. Luna sendiri, yang sejak tadi hanya diam membeku di ranjangnya, akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Jadi, aku ini apa bagimu, Anton? Hanya selingkuhan dari seorang pria miskin yang hidup dari harta istrinya? Kamu menjijikkan. Anton kini menjadi pusat dari badai amarah dari 3 penjuru. Dariku, dari bosnya, dan dari keluarga selingkuhannya. Ia hanya bisa menangis di lantai, sebuah pemandangan yang menyedihkan sekaligus sangat memuaskan. Aku berdiri tegak di tengah semua kekacauan itu, merasa tenang dan berkuasa. Aku telah meruntuhkan dunianya, persis seperti yang telah kurencanakan. Namun, aku tahu pertunjukan ini belum selesai. Masih ada satu babak final. Satu pukulan terakhir untuk memastikan mereka semua terpuruk di dasar yang paling dalam. Tepat saat itu,
Seolah dipanggil oleh takdir, pintu kamar kembali terbuka untuk ketiga kalinya. Seorang pria berjas rapi, kepala bagian administrasi rumah sakit, masuk dengan wajah serius. Di belakangnya, berdiri dua orang satpam berbadan tegap dengan seragam mereka. Pria itu memegang selembar kertas panjang di tangannya, sebuah tagihan. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan yang kacau itu, sebelum akhirnya matanya tertuju pada satu-satunya pria yang berlutut di lantai. "Permisi," katanya dengan suara yang tegas dan profesional. "Atas nama Tuan Antonius Prawira, ada tagihan biaya persalinan dan perawatan kamar VVIP atas nama Nona Lunasari sebesar 97 juta rupiah yang harus segera Anda lunasi." Keheningan yang mencekam pasca pemecatan Anton pecah oleh suara tenang namun tanpa ampun dari kepala administrasi rumah sakit. 97 juta rupiah. Angka itu menggantung di udara, terasa lebih berat dan lebih mematikan daripada semua kata-kata yang telah diucapkan sebelumnya. Itu adalah angka yang nyata, sebuah tagihan yang menuntut untuk dibayar, sebuah dinding beton yang tiba-tiba tumbuh di hadapan Anton dan keluarga barunya, menghalangi jalan keluar mereka. Semua mata kini tertuju pada Anton yang masih berlutut di lantai. Jika sebelumnya ia menangis karena kehilangan segalanya di masa depan, kini ia dihadapkan pada neraka yang nyata di saat ini juga. Wajahnya yang sudah kelabu kini berubah menjadi hijau karena panik. Ia menatap lembaran tagihan itu, lalu menatap wajah dingin pria dari administrasi, lalu beralih menatapku dengan tatapan paling memohon yang pernah kulihat. "Amel, tolong," bisiknya, suaranya serak dan putus asa. "Tolong aku kali ini saja, Amel. Bayar dulu tagihan ini. Aku janji, aku akan ganti semuanya. Aku akan kerja serabutan, aku akan lakukan apa saja untuk membayarmu kembali. Aku mohon, jangan biarkan kami dipermalukan seperti ini." Permohonan itu begitu menyedihkan, begitu egois. Bahkan di titik terendahnya, yang ia pikirkan hanyalah rasa malunya sendiri, bukan kesalahannya, bukan rasa sakit yang telah ia sebabkan. Mendengar permohonannya, aku justru tertawa. Sebuah tawa kecil yang kering dan tanpa humor. Suara tawa itu membuat semua orang di ruangan itu menatapku. "Membayar?" Aku mengulang katanya. "Setelah kau membohongiku, menguras hartaku, dan menganggapku sudah mati? Anggap saja ini pelajaran pertamamu tentang kehidupan nyata, Anton. Pelajaran tentang bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah membayar semua tagihanku sendiri di kamar 207. Urusanmu di sini, bukan lagi urusanku. Selamat menikmati." Aku dengan sengaja membalikkan badanku, memberinya punggungku sebagai jawaban akhir. Sebuah penolakan mutlak. Melihat tidak ada lagi harapan dariku, keluarga Luna sontak menjadi panik. Ayah Luna, yang amarahnya kini bercampur dengan ketakutan akan tagihan raksasa itu, mencengkeram kerah kemeja Anton dan menariknya berdiri dengan kasar. "Anak sialan. Jadi bagaimana sekarang?" bentaknya, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Anton. "Kau yang membawa putriku ke sini. Kau yang menjanjikan semua kemewahan ini. Kau yang harus bertanggung jawab. Jangan harap kami yang akan membayarnya." Saya tidak punya uang, Om," isak Anton. "Semuanya sudah diblokir. Saya tidak punya apa-apa lagi." "Aku tidak peduli," raung ayah Luna. Di tengah keributan itu, kepala administrasi berdeham keras, menarik perhatian semua orang. "Maaf, Bapak, Ibu. Saya tidak peduli dengan masalah keluarga Anda. Peraturan rumah sakit kami jelas. Kami memberikan waktu 1 jam dari sekarang. Jika dalam 1 jam tagihan ini tidak dilunasi, baik secara tunai maupun transfer, dengan sangat menyesal kami harus meminta pasien dan seluruh keluarga untuk meninggalkan fasilitas kami. Kamar VVIP ini sudah ada dalam daftar tunggu pasien berikutnya." Pernyataannya adalah vonis mati. 1 jam. Mereka panik. Ayah Luna melepaskan cengkeramannya pada Anton dan mulai sibuk menelepon, mungkin mencoba mencari pinjaman dari kerabat. Ibunya juga melakukan hal yang sama. Anton, dengan tangan gemetar, juga mencoba menelepon beberapa temannya, namun panggilannya ditolak satu persatu. Siapa yang mau meminjamkan uang pada seorang pengangguran yang baru saja dipecat dengan cara yang memalukan? Aku, Om Wijoyo, dan Pak Tirta hanya berdiri di sudut ruangan, menjadi penonton bisu dari drama tragis yang mereka ciptakan sendiri. Waktu 1 jam itu terasa seperti seumur hidup bagi mereka, dan berlalu begitu cepat bagiku. Panggilan telepon mereka tidak membuahkan hasil. Wajah mereka semakin putus asa setiap menitnya. Tepat 1 jam kemudian, kepala administrasi kembali masuk, kali ini dengan 2 satpam yang sama di belakangnya. "Waktu Anda sudah habis. Bagaimana?" Ayah Luna menatapnya dengan wajah memelas. "Tolong,
Beri kami waktu lagi. Kami sedang usahakan. Tidak bisa, Pak. Peraturan tetap peraturan, jawab kepala administrasi dengan tegas. Ia kemudian memberi isyarat kepada kedua satpam itu. Silakan, bantu keluarga ini untuk berkemas dan keluar dari sini. Inilah momen yang kutunggu. Momen di mana Karma tidak lagi mengetuk pintu, tapi mendobraknya dengan paksa. Kedua satpam itu bergerak dengan efisien. Salah satunya menghampiri Luna yang menangis di atas ranjang. Mohon maaf, Ibu. Ibu harus segera bangun. Kami akan siapkan kursi roda standar untuk Ibu. Luna, yang masih lemah pasca melahirkan, dipaksa untuk bangkit dari ranjang empuk kamar VVIP. Tidak ada lagi jubah sutra rumah sakit, ia hanya diberikan pakaian pasien biasa yang sudah kusam. Ia didudukan di kursi roda yang terbuat dari logam dingin, bukan lagi kursi roda nyaman yang tadi didorong Anton dengan penuh cinta. Satpam yang satunya lagi menghampiri Anton dan keluarga Luna. Silakan barang-barangnya segera dikemasi. Bawa yang perlu saja. Mereka mulai memunguti barang-barang mereka dengan tangan gemetar dan wajah tertunduk malu. Tas bayi yang mahal, hadiah-hadiah yang mungkin mereka siapkan, semua terlihat menyedihkan sekarang. Pemandangan itu adalah sebuah ironi yang sempurna. Setelah semuanya siap, prosesi pengusiran pun dimulai. Inilah Walk of Shame mereka. Dipimpin oleh dua satpam di depan dan dikawal oleh satu lagi di belakang, mereka diarah keluar dari kamar 305. Anton mendorong kursi roda Luna, kepalanya tertunduk dalam, tidak berani menatap siapapun. Ayah dan ibu Luna berjalan di belakangnya, membawa tas seadanya, wajah mereka merah pada menahan malu. Bayi yang baru lahir itu menangis kencang di dekapan neneknya, seolah ikut merasakan betapa kejamnya dunia yang baru saja ia masuki. Prosesi memalukan itu menyita perhatian seluruh penghuni lantai 3. Para perawat berhenti bekerja sejenak untuk menonton. Keluarga pasien lain yang sedang menunggu di koridor berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ke arah mereka. Mereka berjalan melewati kamar-kamar lain, melewati lobi bangsal, menuju lift umum yang ramai. Aku, Om Wijoyo, dan Pak Tirta mengikuti mereka dari kejauhan. Kami berdiri di dekat jendela besar di ujung koridor, tempat di mana aku pertama kali melihat siluet Anton kemarin. Dari sana, kami bisa melihat dengan jelas saat mereka keluar dari lift di lobi utama. Keramaian lobi membuat penghinaan mereka semakin menjadi-jadi. Semua mata tertuju pada rombongan aneh itu. Seorang pasien yang baru melahirkan di kursi roda standar, didorong oleh pria berpenampilan kacau, diikuti oleh keluarga yang tanpa putus asa, dan dikawal oleh 3 orang satpam. Mereka adalah tontonan gratis yang tragis. Aku melihat mereka didorong keluar melalui pintu kaca otomatis lobi, ke teras rumah sakit yang panas oleh sengatan matahari sore. Pintu kaca itu tertutup di belakang mereka, memisahkan mereka dari dunia yang nyaman dan beradab. Mereka kini terdampar di luar, tanpa tujuan, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Aku melihat ayah Luna kembali berteriak pada Anton, menyalahkannya atas semua ini. Aku terus menatap pemandangan itu. Tidak ada senyum kemenangan di wajahku. Tidak ada sorak-sorai di dalam hatiku. Yang ada hanyalah sebuah kehampaan yang tenang. Badai amarah di dalam diriku telah reda, menyisakan langit yang bersih dan jernih. Aku telah meruntuhkan dunia mereka, dan kini, aku siap untuk membangun kembali duniaku sendiri. Aku kembali ke kamarku, ruang 207, sendirian. Om Wijoyo dan Pak Tirta sudah pamit beberapa saat yang lalu, setelah memastikan aku baik-baik saja. Mereka menatapku dengan campuran antara kekaguman dan rasa iba. Namun aku meyakinkan mereka bahwa aku tidak butuh rasa iba dari siapapun. Aku hanya butuh istirahat. Suasana kamarku yang mewah dan sunyi terasa begitu kontras dengan kekacauan yang baru saja kusaksikan. Aku berjalan ke arah jendela, menatap taman rumah sakit yang mulai remang-remang disinari lampu. Pemandangan rombongan Anton yang diusir paksa masih terbayang jelas di benakku. Aku tidak merasakan penyesalan. Aku juga tidak merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Yang kurasakan adalah sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah tumor ganas yang selama ini menggerogoti jiwaku akhirnya berhasil diangkat sampai ke akarnya. Penyakit di tubuhku yang selama seminggu ini menyiksaku, kini terasa seperti kenangan yang jauh. Rasa pusing itu hilang. Nyeri di persendianku mereda. Aku merasa ringan. Aku sadar, penyakitku mungkin bukan murni karena virus atau bakteri. Penyakitku adalah manifestasi fisik dari racun yang diam-diam disebarkan Anton dalam pernikahanku. Stres, kecurigaan bawah sadar, dan energi negatif dari kebohongannya telah membuat sistem kekebalan tubuhku runtuh. Dan sekarang, setelah sumber racun itu disingkirkan, tubuhku mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Tanpa memanggil suster, aku berjalan ke tiang infus di samping tempat tidurku. Dengan gerakan mantap,
Aku melepas plester dan mencabut jarum itu dari punggung tanganku. Ada sedikit darah yang keluar, namun rasanya tidak sakit sama sekali. Rasanya seperti melepaskan belenggu terakhir. Aku bebas. Keesokan paginya, saat Dokter Wijaya datang untuk melakukan pemeriksaan rutin, ia menatapku dengan heran, lalu memeriksa hasil pemeriksaanku di tabletnya berulang kali seolah tidak percaya. Ini luar biasa, Bu Amelia, katanya dengan takjub. Semua hasil tes Anda menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Tekanan darah, suhu tubuh, detak jantung, semuanya kembali normal. Ini seperti sebuah keajaiban. Kemarin Anda masih sangat lemah, hari ini Anda terlihat seperti orang yang berbeda. Aku tersenyum. Saya hanya membuang sumber penyakit saya, Dok. Beberapa hari kemudian, aku diizinkan pulang. Bukan ke apartemen yang pernah kutinggali bersama Anton, aku sudah menyuruh orang untuk mengemas semua barangnya dan mengirimkannya ke panti sosial. Tapi ke rumah warisan orang tuaku yang lebih besar dan megah, tempat yang tidak pernah tercemar oleh jejak kebohongannya. Berita tentang nasib Anton sampai ke telingaku melalui asistenku, Maya. Ia bercerita bahwa setelah diusir dari rumah sakit, Anton dan keluarga Luna benar-benar terlunta-lunta. Mereka akhirnya dijemput oleh seorang kerabat jauh menggunakan mobil bak terbuka, sebuah pemandangan yang menyedihkan. Keluarga Luna, yang merasa ditipu habis-habisan, akhirnya mengusir Anton. Ia kini menjadi gelandangan, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa seorang pun yang mau menolongnya. Luna dan bayinya terpaksa kembali ke rumah orang tuanya yang sederhana, menanggung malu di lingkungan mereka. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. 1 bulan kemudian, aku sudah kembali aktif memimpin perusahaanku. Aku berdiri di depan jendela raksasa di ruang kerjaku di lantai tertinggi, menatap cakrawala Jakarta yang sibuk. Di tanganku, segelas teh melati hangat. Surat cerai sudah final. Semua aset sudah sepenuhnya kembali atas namaku. Nama Anton telah terhapus dari setiap lembar kehidupanku. Aku merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih hidup dari sebelumnya. Pengkhianatan itu tidak menghancurkanku, justru menempaku menjadi pribadi yang lebih tangguh. Aku belajar pelajaran yang sangat mahal tentang kepercayaan dan cinta, tapi aku tidak akan membiarkan pelajaran itu membuatku menjadi sinis. Aku menatap matahari terbenam yang melukis langit dengan warna jingga keemasan. Sebuah pemandangan yang indah, menandakan akhir dari satu hari dan janji akan datangnya hari yang baru. Fajar yang baru. Aku tidak lagi memikirkan Anton, Luna, atau masa lalu yang kelam itu. Mereka hanyalah sebuah bab yang sudah selesai kubaca dan kututup rapat-rapat. Kini, di hadapanku terbentang bab-bab baru yang masih kosong, siap untuk kutulis dengan kisah-kisah yang jauh lebih indah. Kisah tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan sejati, dan tentang kekuatan seorang wanita yang bangkit dari reruntuhan untuk membangun kerajaannya sendiri, lebih megah dari sebelumnya. Aku tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan penuh kedamaian. Badai itu telah berlalu. Dan kini, langit di hadapanku begitu cerah dan tak terbatas. Tools.